Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pagi ini, pagi yang begitu cerah. Di sini juga ada Bunda Alfan juga kita hadir, membuat kita jadi semangat. Ada Ondi pada kamera, juga Chandra dan Bima. Baik, kita jumpa lagi dalam acara Ulumul Quran. Kita masih akan mengambil tema kenapa kaum muslimin mundur sementara yang non-muslim memiliki kemajuan. Baik, kita masih di gazebo dan Ustadz Hussein sudah ada di sini, juga Ustadz Alfan. Assalamualaikum Ustadz Hussein, Ustadz Alfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami apa-apa yang disampaikan oleh Ustadz Hussein dan Ustadz Alfan. Acara ini juga disiarkan ke Radio Latansa Sukabumi, Radio Sela FM di Batam, Radio Habibullah di Banyuwangi, Radio Rasal di Palembang, Radio Rasil Mercy di Yogyakarta, Radio Almas di Magelang, kemudian juga Radio Luciana Number One di Semarang, dan Radio Komunitas di Bondowoso. Baik, kita jumpa lagi dalam acara Ulumul Quran. Kita akan masih mengambil tema kenapa kaum muslimin mundur sementara yang non-muslim maju. Akan disampaikan pengantarnya oleh Ustadz Alfan Sunardi. Kepada Ustadz Alfan, falyatafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi tayyibin tahirin wa ashabihil akramin al-mayamin al-muntajabin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ikhwan dan akhwat jamaah sekalian, pendengar setia dan pemirsa televisi Silaturahim, kita berharap dan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah dengan rahmah-Nya sehingga kita terhindar dari mara bahaya, bencana, penyakit, dan yang akhir-akhir ini terjadi di mana-mana. Kita sebagai sosok manusia yang kecil, sebagai sosok manusia yang lemah, yang ilmunya sangat terbatas, tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya, kecuali meminta pertolongan dan menyandarkan harapan, serta didahului dengan usaha yang giat, mengangkat tangan meritih berdoa, mengakui kezaliman dan kegelapan, serta kesalahan kita kepada Allah, mendawamkan istighfar, maka itu adalah merupakan salah satu kunci untuk Allah menolong kita bersama. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita masih membicarakan tentang suatu pertanyaan, mengapa umat muslim ini terbelakang, tertinggal, sementara umat-umat yang lain itu adalah maju. Dan ini adalah suatu realita yang kita saksikan sekarang ini, di mana negara-negara yang terdiri dari orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka mengenyam kemakmuran, mereka itu maju. Bahkan ketika kita melihat sumber daya alam mereka, mereka juga tidak mempunyai sumber daya alam. Salah satu contohnya adalah Singapura. Singapura punya apa? Tetapi
mereka maju. Maka pantas pertanyaan ini kita sematkan terutama kepada diri kita sendiri. Mengapa Singapura maju sementara kita adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengapa terbelakang? Selaras dengan ini, Allah juga menggambarkan, misalkan di dalam surat An-Nahl ayat 112, Allah mengatakan, وَضَرَبَاللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Kesimpulan dari ayat ini, Allah telah memberikan suatu tamsil, perumpamaan sebuah negara, yang negara ini elok, negara ini subur luar biasa, sumber daya alamnya di sekeliling penjurunya, sungguh sangat mengagumkan sumber daya alamnya, tetapi tidak makmur. Kenapa? Fakafarat bi an'umillah. Penduduknya ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak merealisasikan undang-undang syariat dari Allah, maka Allah menimpakan pakaian yang sangat mengkhawatirkan berupa pakaian kelaparan, ketakutan. Nah, kayaknya yang senada dengan dan sangat cocok untuk sebagai contoh dari ayat ini, kayak negeri kita. Negeri kita subur luar biasa, tetapi kita penuh dengan ketakutan, kekhawatiran. Buktinya bencana terjadi di mana-mana, yang tumpang tindih silih berganti tidak ada habis-habisnya. Maka ada apa dengan negeri kita ini? Maka kita juga pertanyaan yang basic ini kita tanyakan juga kepada guru kita bersama, kepada Ustadz Hussein. Ada apa di negeri kita ini? Padahal Allah berjanji bahwa orang-orang mukmin itu akan menjadi pemimpin. Dan untuk mempersiapkan sebagai pemimpin ini, rata-rata orang-orang mukmin itu hidup di negeri yang subur. Tetapi pada kenyataannya sampai sekarang belum berdaulat, belum ketara, belum jelas, belum maju orang-orang muslim ini. Justru orang-orang yang tidak beriman itulah yang maju, mengenyam kemakmuran yang luar biasa sekarang ini. Sebagai prolog atau sebagai muqaddimah, materi itulah yang kita renungkan dan kita tanyakan. Insya Allah guru kita akan menjabar luaskan dan mudah-mudahan kita mendapat pengetahuan sehingga kita termotivasi masing-masing untuk menjadi masyarakat yang maju. Maka waktu dan tempat kami persilakan, demikian Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma inna na'udzu bika an nadhilla aw nudhal aw nazilla aw nuzal aw nadhlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Amma ba'du, ikhwan akhwat, pendengar, pemirsa radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah. Ustadz Alvan Sunardi yang menemani kita pagi hari ini dalam dialog pagi kita, juga didampingi oleh Ibu Ustadz Muhammad Krisna, Ondi beserta seluruh kru, anak-anak kita yang sedang melakukan pelatihan, pada seluruh kaum muslimin dan muslimat, pada seluruh anak bangsa yang mendengarkan siaran dan tayangan kita di pagi hari ini dalam rangka untuk meneliti, mengetahui sebab-sebab kemunduran umat Islam dan kemajuan orang-orang di luar Islam. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh untuk menjadikan khalifah-khalifahnya di muka bumi.
sebagaimana sejarah mencatat orang-orang yang beriman dari pengikut Nuh, pengikut Nabi Allah Hud, pengikut Nabi Allah Saleh, pengikut Nabi Allah Ibrahim, pengikut Nabi Allah Syuaib. Begitu pula pengikut Nabi Allah Musa. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan mereka setelah perjuangan yang pahit yang mereka hadapi, dikejar, diburu, diintimidasi. Mereka keluar dari penderitaan mereka ketika mereka beriman kepada Allah. Ketika mereka menyambut seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula pengikut para nabi yang datang setelah itu, seperti kita saksikan kejayaan yang pernah dialami oleh Daud, Sulaiman, dan bagaimana kemuliaan yang Allah berikan kepada Yusuf karena keimanan, kesabaran, dan ketakwaan. Bukan karena mengikuti arus, mengikuti bujuk rayu hawa nafsu, tapi beliau menjelaskan sebab kemuliaan yang didapatkan. Innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguh orang yang bertakwa kepada Allah, menjaga pesan-pesan bimbingan petunjuk Allah, bersabar dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan, Allah tidak akan sia-siakan balasan bagi orang yang berbuat kebaikan. Pada permulaan kehidupan Yusuf, beliau dianiaya. Beliau dimusuhi oleh saudara-saudara seayahnya. Bahkan dengan tega mereka melontarkannya ke dalam sumur. Lalu Yusuf dijual belikan di pasar perbudakan hingga dirawat oleh seorang pemuka negeri Mesir. Kemudian menghadapi cobaan dari wanita yang menjadi istri pemuka negeri Mesir tersebut dengan kecantikan kedudukannya, tapi tetap dia menolak. Dia ingin betul-betul berjalan dalam keridhaan Allah. Demi mempertahankan kebersihan hidupnya, dia rela masuk ke dalam penjara. Dia tidak berkeluh kesah sedikit pun. Sampai pada akhirnya Allah setelah membuktikan kepribadiannya di hadapan manusia, Allah mengangkat dirinya di hadapan para pemuka negeri Mesir. Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan di hadapan saudara-saudaranya yang iri dan dengki, hingga mereka mengatakan laqad atharakallahu alaina. Sungguh Allah telah mengutamakan kamu atas kami. Dengan apa? Dengan kesabaran, ketakwaan, dan perjuangan. Begitu pula Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan dirinya. Allah angkat ke sisinya dan Allah jadikan para pengikutnya hingga hari kiamat merupakan apa? Mereka-mereka yang berada pada kedudukan yang tertinggi. Siapa yang menjadi pengikut Isa? Yang menjadi pengikut Isa lah yang mengikuti Nabi kita, karena apa yang disampaikan oleh Nabi kita sama dengan apa yang disampaikan oleh Isa. Dari Nabi kepada Nabi yang lain, Rasul, generasi demi generasi, semua menyampaikan amanat yang sama. Karena yang mengutus mereka adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pesan yang sama mengajak manusia kembali kepada Allah dan meninggalkan penyembahan terhadap taghut. Termasuk penyembahan terhadap hawa nafsu, bahagian dari penyembahan terhadap taghut. Berkhianat terhadap Allah, meninggalkan Allah juga merupakan penyembahan terhadap taghut. Maka dalam kesempatan pagi hari ini, kita akan melanjutkan sesi kita yang kedua dalam menjawab pertanyaan limadza ta'akhkharal muslimuna wa taqaddama ghairuhum, mengapa kaum muslimin atau umat Islam mundur pada saat yang sama orang-orang di luar Islam maju. Nah, saya menyapa para pendengar, para pemirsa sekalian dengan apa yang Allah ajarkan. Assalamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan, akhwat, para pendengar pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala dikala menjanjikan kita orang-orang yang beriman dan beramal soleh untuk memuliakan mereka di atas umat yang lain. Janji tersebut dikaitkan dengan apa? Dengan syarat. Dikaitkan dengan syarat.
Ketika Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus shalihat, Allah menjanjikan orang yang beriman dari kalian dan mengerjakan amal saleh. Maka kita harus pahami bahwa yang dijanjikan Allah ini orang-orang yang beriman, kemudian mereka buktikan dengan mengerjakan amal saleh. Adapun orang-orang yang mengaku sebagai umat Islam, tapi tidak memenuhi kedua syarat tadi, tidak termasuk dalam janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu kita pahami bahwa agama itu bukan hanya sebatas bacaan yang kita baca dalam buku, baik dalam kitab suci maupun yang ditulis oleh para ulama, atau dengan menghafal sekian ratus ribu hadis, atau dengan kemampuan kita berdialog pada pertemuan-pertemuan besar untuk membuktikan kebenaran Islam. Bukan hanya sebatas ini. Ini baru sebatas teori. Tapi agama baru menjadi agama yang akan memenuhi janjinya di saat kita menyatu dengan agama tersebut. Agama memerintahkan kita semua untuk apa? Menjadikan Allah sebagai satu-satunya sembahan dan tujuan hidup kita. Di mana kita mengaitkan seluruh aspek kehidupan kita yang kecil maupun yang besar dengan Allah. Oleh karena itu tidak ada satupun bahagian dari hidup kita yang kecil maupun yang besar yang terlepas dari apa? Bimbingan dan tuntunan Allah kalau kita mengaku sebagai orang yang beriman. Sebagaimana yang Allah tegaskan, qul inna sholati wa nusuki. Bukan hanya salat dan nusuk, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwal muslimin. Di saat kita mengaitkan kehidupan kita dengan Allah, mematuhi bimbingan dan petunjuk, maka janji Allah akan dipenuhi. Agama bukan hanya sekedar apa yang kita hafal dari ayat-ayat Allah, dari hadis-hadis Nabi-Nya, atau sejumlah besar buku yang kita baca. Tapi agama membimbing kita menuju kehidupan yang lurus. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an ini ya membimbing kita menuju kehidupan yang lebih lurus. Oleh karena itu Al-Quran dengan petunjuknya, Rasul dengan sunnah-sunnahnya mengajak kita untuk hidup berakhlak mulia. Bukan kepura-puraan, bukan hanya sekedar label atau merupakan bungkusan atau aksesoris, tapi betul-betul apa? Kita menghiasi diri kita dengan akhlak dan pekertian. Kata akhlak diambil dari khuluq. Akar katanya sama dengan khalaqa yakhluqu khalqan. Dikatakan akhlak itu adalah hal-hal yang betul-betul apa? Hal-hal yang menyatu dengan kepribadian kita, bukan hanya sekedar kepura-puraan, bukan hanya sekedar tata krama ya yang kita tampilkan. Kalau ini bukan akhlak tapi etika, karena etika asalnya diambil dari bahasa Yunani adalah ethos, yang artinya kedok. Oleh karena itu, kita saksikan ada etika bisnis, etika marketing, itu yang ditampilkan oleh mereka-mereka pada saat menawarkan, memasarkan apa? Barang mereka atau bisnis mereka. Tapi tidak mewakili kepribadian mereka, seperti seorang pramugari yang ramah menyambut kita di pesawat. Itu merupakan apa? Etika yang diajarkan bagi pramugari untuk menyambut ya, mereka-mereka yang apa? Yang menjadi penumpang dan klien mereka. Untuk menarik para penumpang. Tapi begitu kita berjumpa di imigrasi, di ruangan tunggu, lalu kita meminta kepadanya layanan seperti yang kita minta di pesawat, dia tidak akan sama sekali menoleh. Karena apa yang dilakukan bukan akhlak. Yang dilakukan apa? Etika. Pencitraan. Nah, Allah tidak menginginkan agama itu hanya pencitraan. Menggunakan kopiah haji, menggunakan jubah, menggunakan sorban. Tapi yang Allah inginkan, agama itu betul-betul menyatu ke dalam hati kita, mempengaruhi akhlak dan pribadi kita. Dan itu masuk kategori amal soleh. Nah ini yang dikatakan sebagai amal saleh. Jujur sebagai contoh, amanat. Dua sifat ini akan apa? Akan membangun betul-betul kepercayaan.
dalam kehidupan berbangsa bernegara tanpa ada kejujuran dan amanat, maka apa? Maka tidak akan lahir kepercayaan di antara anak bangsa, di antara mereka satu sama lain, atau di antara rakyat dan pemimpinnya, atau pemimpin dengan rakyat. Pada saat kejujuran dan amanat hilang, maka yang akan terjadi keresahan, yang akan terjadi instabilitas, yang akan melanda kehidupan berbangsa bernegara. Nah, kita jumpai negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Seperti katakan Arab Saudi, Emirat Arab, ya. Termasuk Indonesia. Kalau kita lihat, orang-orang yang pandai di negeri kita banyak. Orang-orang yang pandai di negeri kita ini amat banyak. Tapi yang betul-betul jujur dan memiliki sifat amanah amat sedikit. Bukan hanya di kalangan pejabat atau masyarakat umum, bahkan sampai di tengah-tengah lingkungan para ulamanya. Seolah-olah agama itu hanya tampilan, seolah-olah agama itu hanya penguasaan dari sisi keilmuan, bukan penghayatan dan pengamalan. Padahal untuk menjadi bangsa yang maju, dibutuhkan ilmu. Dibutuhkan apa? Ilmu. Tapi ilmu tanpa diamalkan dengan jujur, tidak akan menghasilkan hasilnya. Betul tidak? Sebagai contoh, seorang insinyur, ketika dia membangun sebuah building, seharusnya dengan tuntutan ilmunya, dia harus betul-betul bersikap jujur. Karena alam tidak menerima kebohongan. Alam tidak menerima apa? Kebohongan. Walaupun ditutup-tutupi, akan muncul gejalanya. Di saat mereka mengurangi apa? Mengurangi kedalaman fondasinya. Di mana fondasi tersebut seharusnya berada pada kondisi yang kokoh dan kuat, kadarnya disesuaikan dengan ketinggian bangunan. Fondasi yang hanya mampu memikul ketinggian 5 lantai bangunan, tahu-tahu dibangun sebanyak 10 lantai. Pada saat biasa tidak terlihat. Tapi begitu terjadi guncangan, terjadi gempa, ya, bangunan tersebut berpotensi untuk runtuh dan hancur. Ini terbukti apa? Dari apa yang kita alami di Mesir. Di Mesir merupakan daerah yang aman dari gempa. Aman dari gempa. Merupakan daerah yang dianggap relatif aman. Oleh karena itu saksikan piramid ribuan tahun bertahan, ya, tidak mengalami kerusakan. Pada saat kita di Mesir, rakyat Mesir ini, ya, yang membangun bangunan mereka, banyak para engineer yang melakukan kecurangan. Bangunan cuma untuk 5 lantai, mereka bangun 10 lantai. Dengan jumlah flat, ya, flat apa? Apartemen, ya, yang melampaui kemampuan fondasi. Terjadi pengurangan di sana maupun di sini. Selesai dibangun bangunannya, mulai dihuni, barang-barang juga masuk. Subhanallah, terjadi kejadian yang tidak terduga-duga. Terjadi gempa bumi di Mesir yang belum pernah sama sekali apa? Mereka perhitungkan. Begitu gempa bumi terjadi, hampir sebahagian besar bangunan di kota Kairo mengalami keruntuhan. Karena bangunan-bangunan baru ini semua dibangun tidak memenuhi persyaratan konstruksi. Padahal yang membangun orang yang berilmu. Tapi karena mereka mengkhianati ilmu mereka, tidak jujur dan amanat, akhirnya menimbulkan korban yang amat mengerikan. Kejadian yang sama terjadi di gelanggang olahraga yang dibangun untuk apa? Untuk asrama pelajar yang datang dari luar. Dengan nama Madinatul Bu'uts Al-Islamiyah, itu kota yang didiami oleh para apa? Para pelajar-pelajar asing, tempat kita diam di sana. Di seberangnya mereka bangun gelanggang olahraga. Selesai dibangun, pihak penilik melihat kondisi bangunan dan konstruksinya, mereka tidak memberikan rekomendasi. Akhirnya apa? Insinyurnya ditangkap karena melakukan pengkhianatan. Terjadi keretakan yang cukup apa? Waktu mereka lakukan uji coba, ternyata bangunan tidak layak sama sekali karena terjadi kecurangan. Nah, terjadinya kerusakan disebabkan karena tidak jujur dan amanat.
Ini perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal persyaratan orang-orang yang beriman yang dijanjikan keselamatan oleh Allah, keberuntungan dan kemenangan adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Itu mereka-mereka yang bagaimana? Yang menjaga betul-betul amanat mereka dan janji mereka. Itu salah satu apa? Salah satu kriteria orang-orang yang dijanjikan keberuntungan, kesuksesan. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, sampai pada firman Allah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Nah, bagaimana kita umat Islam akan maju? Akan saling mempercayai satu sama lain kalau kejujuran dan amanat hilang. Tapi banyak orang-orang yang memahami agama beranggapan ini masalah kecil. Setelah itu kita sedekahkan hasil dari apa? Ketidakjujuran kita. Sebagian kita infakkan di jalan Allah. Kita undang para ulama untuk memohon ampun bagi kita, berdoa bagi kita. Jembatan yang mereka bangun dengan cara yang curang, yang tidak memenuhi persyaratan konstruksi, mereka panggil ulama, kiai, para habaib untuk mendoakan. Ternyata alam atau Allah tidak menerima kebohongan. Tidak lama kemudian jembatan tersebut mengalami kerusakan. Lalu orang Islam bukan mengakui kesalahan mereka, mereka mengatakan apa? Ya Allah, waktu membangun kami sedekahan. Selesai kami undang para ulama, kiai dan para habaib. Kenapa jembatan yang kami bangun, kita orang-orang Islam dengan mudah rusak, jembatan yang dibangun semua orang kafir bertahan begitu lama? Bukan mereka melakukan apa? Muhasabah, ya, memperhatikan kesalahan mereka agar mereka dapat perbaiki, tapi justru mereka apa? Menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemahaman agama yang semacam ini adalah pemahaman yang bisa merusak kehidupan beragama kita, bahkan menimbulkan keraguan terhadap agama. Sedangkan orang-orang di luar Islam kita lihat, mereka-mereka yang kita anggap bukan orang yang seiman dengan kita. Saksikan bagaimana Selandia Baru. Negara yang paling cepat ya, terhindar dari COVID pada saat ini. Hampir dikatakan wabah COVID sudah tidak lagi menyebar di Selandia Baru. Sedangkan di negeri kita Indonesia masih menjadi momok, sudah menelan korban sebanyak 1 juta orang. Apa sebabnya? Bukan karena Allah berbuat zalim, tapi karena kita lupa kepada tuntunan agama kita. Kebohongan masih merajalela, ketidakjujuran masih terus berlangsung, sampai uang-uang anggaran yang digunakan untuk menanggulangi COVID juga apa? Masih dikorupsi. Bantuan sosial juga dikorupsi. Kita saksikan bagaimana di tengah-tengah bencana ini seharusnya kita kembali bertaubat pada Allah, kita masih bersikap sombong dan congkak. Bahkan kita melakukan kezaliman-kezaliman dengan menumpahkan darah orang-orang yang tidak berdosa tanpa dasar kebenaran. Bagaimana pertolongan Allah akan datang kepada kita? Oleh karena itu, siapa-siapa yang menginginkan kemajuan harus dengan ilmu. Harus dengan ilmu. Tanpa ilmu, mustahil kita akan mengalami kemajuan. Oleh karena itu, ayat yang pertama turun dalam Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Tapi bukan sembarang Iqra. Karena kalau sembarang Iqra tidak berhubungan dengan Allah, tidak akan mendapatkan janji dari Allah. Tapi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Perintah untuk membaca di sini ya, tidak menyebutkan objeknya secara khusus. Berarti apa? Perintah di sini ya memerintahkan kita untuk belajar, untuk mencari ilmu, mencari ilmu. Tapi semua itu tidak lepas dengan apa? Tujuan untuk meraih keridhaan Allah. Walaupun pada saat ayat ini diturunkan, Jibril menunjukkan lembaran Al-Quran. Lembarkan Al-Quran. Tapi bukan hanya sebatas kita membaca Al-Quran dan mempelajarinya.
Oleh karena itu Allah tidak sebutkan objeknya walaupun Jibril mengatakan pada Rasul, Iqra. Bacalah. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Semua alam raya adalah ciptaan Allah. Pelajari dong, renungkan. Allah di dalam Al-Quran mengajak kita untuk apa? Untuk merenungkan ayat-ayat kebesaran dan keagungannya. Di mana alam semesta ini tidak ada sesuatu yang tercipta dengan sia-sia tanpa tujuan atau secara kebetulan. Semua betul-betul apa? Diciptakan dengan hukum-hukum dan aturan. Satu sama lain berkaitan sesuai dengan hukum-hukum yang diatur oleh Allah. Dan yang menetapkan hukum adalah Allah. Oleh karena itu, dikala Allah ingin membuktikan keesaannya. Membuktikan apa? Keesaannya, kesuciannya. Allah berfirman, Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikan nama Tuhanmu yang maha agung. Karena Allah merupakan zat yang tidak mungkin dapat kita apa? Kita perikan. Zat yang maha suci, yang maha agung, yang tidak terikat oleh dimensi ruang, waktu, yang tak terjangkau oleh pandangan mata kita. Maka Allah jadikan namanya sebagai objek yang kita apa? Sucikan. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikan nama kebesaran Tuhanmu yang maha tinggi, yang maha agung. Alladzi laisa kamitslihi syai'. Alladzi khalaq, yang mencipta. Fasawwa, menciptakan segala sesuatu dengan penuh keseimbangan. Sawwa yusawi taswiyatan, di saat menciptakan sesuatu, di saat apa? Menempatkan sesuatu atau menciptakan sesuatu pada ayatnya dengan penuh keseimbangan dan kesempurnaan. Ma tara fi khalqir rahman min tafawut. Engkau tidak akan menjumpai pada ciptaan Allah yang maha pemurah adanya tafawut, ketidakseimbangan. Alladzi khalaqa fasawwa. Lalu setelah itu Allah lanjutkan, walladzi qaddara fahada. Dan makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah ini, Allah tetapkan kadar hukum dan aturan. Kadar hukum dan aturan. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala bimbing kita untuk mempelajari dan memahaminya. Berikan kita akal, ajarkan kita ilmu, agar kita mempelajari hukum-hukum alam yang mengatur alam semesta ini. Dari hukum-hukum ini ternyata, ya, kalau dulu umat Islam meneliti, mempelajari hingga ya, mereka dikenal sebagai apa? Sebagai bangsa-bangsa yang melahirkan ilmuwan yang maju dalam bidang sains. Sebelum Barat maju, mereka masih berada abad-abad kegelapan. Umat Islam sudah maju. Menjadi pelopor ilmu pengetahuan. Dan Barat menyaksikan atau bersaksi terhadap hal ini. Tapi semenjak umat Islam meninggalkan tuntunan agamanya, di mana agama dan kehidupan mereka tidak menyatu. Agama tidak meresap ke dalam kalbu mereka. Agama hanya menjadi apa? Menjadi wacana. Agama hanya sebatas teori. Yang apa? Yang diperdebatkan dan dibicarakan bukan menjadi pedoman hidup. Mulai saat itu umat Islam tertinggal, sedangkan orang-orang di luar Islam mengalami kemajuan. Begitu umat Islam tidak jujur, tidak amanat, dan berkhianat terhadap tuntunan agamanya, maka dengan sendirinya perilaku mereka juga akan menyimpang. Yang tadinya jujur menjadi apa? Pembohong. Yang tadinya amanat, khianat. Karena apa? Karena mereka tidak terikat lagi dengan tuntunan Allah. Sedangkan Barat atau orang-orang di luar Islam menyadari bahwa tidak mungkin mereka akan maju. Tidak mungkin mereka akan berkembang tanpa ilmu pengetahuan. Tapi dengan ilmu semata tidak cukup. Dibutuhkan kejujuran, amanat, dan bekerja keras. Ini yang kita lihat. Ya. Dari mana? Dari bangsa-bangsa yang maju pada saat ini. Kalau seandainya kita bandingkan Indonesia dari kekayaan alamnya dengan Singapura, Singapura tidak ada apa-apa. Bahkan Singapura kaya dari Indonesia. Kalau kita bandingkan Indonesia dengan Korea Selatan yang kita kenal maju pada saat ini bersaing dengan Jepang. Negara yang tidak punya sumber kekayaan alam. Sebagian besar negerinya apa? Tidak bisa ditanami, bahkan tidak punya kekayaan alam. Tapi mereka bekerja keras. Ketika Korea menuntut kepada Jepang, ya, karena Jepang menjajah mereka, berbuat aniaya kepada mereka, menuntut pampasan perang.
Ketika Jepang tanya apa yang kalian inginkan, mereka menginginkan alih teknologi. Menginginkan alih teknologi. Jepang berikan teknologi buat mereka. Sedangkan Indonesia, ya, yang pernah dijajah Jepang, ketika menerima pampas perang bukan minta teknologi, tapi minta apa? Supaya dibangunkan jembatan Musi. Mau yang instan. Mau kelihatan cepat apa? Cepat maju, cepat tampak, ya. Tapi pendidikan buat rakyatnya tetap tidak berkembang sama sekali. Artinya kita menginginkan yang instan, bukan betul-betul apa? Kita mendidik orang-orang kita untuk menjadi orang-orang yang berilmu dan mampu memproduksi teknologi tersebut. Atau dengan teknologi yang diberikan, mampu memproduksi dan mengembangkan kemajuan. Sekarang Korea menjadi negara yang betul-betul mampu bersaing dengan Jepang. Termasuk Taiwan, negara kecil yang tidak punya apa-apa. Sedangkan kita umat Islam di Indonesia tertinggal di belakang. Bahkan Malaysia pada tahun 70-an bahkan masih 80-an Malaysia itu masih mencari guru-guru untuk mengajar di Malaysia. Pelajar-pelajar mereka magang di Pertamina. Mereka belajar di UI, di universitas di Indonesia. Kemudian apa? Uniknya Malaysia memandang Indonesia itu sebagai apa? Sebagai idola dan sorotan. Tapi kalau sekarang kita lihat, kita tertinggal oleh Malaysia yang dulu memandang kita dengan penuh rasa kagum. Saya ingat pada tahun 70-an, 75, 76, orang-orang Korea kalau datang ke Indonesia itu terkagum-kagum. Kita masih menyaksikan dulu anniversary cup football turnamen di Jakarta. Itu orang-orang Korea datang ke Indonesia, kita anggap masih apa? Masih jadul. Mereka lihat Indonesia terkagum-kagum. Subhanallah, waktu berlalu, orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh, orang-orang yang jujur, orang-orang yang serius membangun bangsa mereka, ya, dan mengamalkan ilmu yang mereka pelajari, mereka maju. Sedangkan kita umat Islam, dari masa ke masa kita mengalami kemunduran. Dari masa ke masa, kita mengalami kemunduran. Bagaimana mungkin Allah akan memenuhi janjinya kepada kita, kalau tuntunan agama yang Allah turunkan dan disampaikan oleh Rasulnya dengan serius agar kita mengamalkan petunjuk agamanya, kita sepelekan dan kita abaikan. Lalu kita mengharapkan janji Allah. Dan bagaimana kita akan maju, akan berkembang dengan pesat. Setiap kesalahan yang kita buat selalu kita kaitkan dengan takdir Allah, bukan dikembalikan pada kita. Sedangkan orang di luar Islam, di saat apa yang mereka buat, apa yang mereka lakukan mengalami kegagalan, mereka bukan menyalahkan takdir Allah. Mereka periksa dan teliti apa cacat pada apa yang mereka buat. Seperti pesawat TWA ketika tenggelam di Atlantik, ya, langsung mereka hentikan penerbangan pesawat sejenis sebelum mereka menemukan cacat pada pesawat tersebut. Setelah mereka temukan cacatnya, mereka perbaiki sistemnya, kembali terbang. Pesawat Concorde disebabkan karena mengalami apa? Mengalami kegagalan. Langsung seluruh penerbangan Concorde dihentikan. Sampai mereka temukan kesalahan, akhirnya mereka hentikan penerbangan Concorde karena dianggap apa? Terdapat cacat kesalahan pada pesawat tersebut. Kalau kita umat Islam, di saat mengalami apa-apa, takdir Allah. Covid yang menyebar merajalela, takdir Allah. Kita lupa bahwa takdir Allah bersifat netral. Bersifat netral. Kalau kita masukkan tangan kita ke dalam api terbakar, Allah tetapkan api membakar dan panas. Jangan kita bilang, kalau belum takdirnya terbakar, tidak akan terbakar. Itu namanya apa? Mendustakan Allah. Mendustakan hukum Allah. Kalau kita ambil pisau, lalu kita tusuk jantung kita sambil mengatakan, kalau belum waktunya mati, tidak akan mati. Itu namanya pelanggaran terhadap takdir Allah. Karena apa? Kehidupan manusia diatur oleh hukum dan aturan. Kalau kita langgar dan rusak hukumnya, akan menimbulkan kerusakan pada kehidupan kita. Oleh karena itu, umat Islam harus betul-betul memperbaiki pemahaman mereka mengenai agama dengan benar. Agama ini aturan, hukum, ya, yang dinamakan namanya apa? Norma-norma syariat atau takdir tasyri'i. Takdir Allah, ya, yang merupakan syariat yang langsung ditetapkan oleh Allah untuk kita jadikan sebagai pedoman agar mengatur hidup kita dengan penuh kedamaian dan kebaikan. Lalu di samping takdir tasyri'i, terdapat takdir
takwini atau norma-norma alamiah. Hukum-hukum yang ditemukan manusia, baik itu hukum fisika, astronomi, dan lain sebagainya, ini merupakan takdir takwini. Bukan datang dari barat, bukan datang dari Einstein, bukan datang dari Newton, bukan datang dari mana? Dari para saintis dimanapun mereka berada, tapi hukum ini mereka pelajari dari norma-norma yang terdapat di alam raya ini. Lahirlah berbagai macam ilmu pengetahuan, biologinya, geologinya, astronominya, termasuk fisikanya. Itu semua hasil penelitian manusia terhadap hukum-hukum Allah yang terdapat di alam raya. Nah, kalau kita berkhianat terhadap norma-norma syariat, jangan harap keridhaan Allah, dukungan Allah akan datang pada kita. Begitu juga kalau kita berkhianat, mengkhianati norma-norma apa? Norma-norma alamiah atau takdir takwini yang datang dari Allah, tidak mungkin kita akan menghasilkan apa? Apa yang kita inginkan. Sebagai contoh, kalau orang ingin membuat opor, harus ikut aturan enggak? Kalau dia main cemplungin bumbu tanpa hitungan, lalu dia bilang kalau takdir Allah jadi opor. Mana mungkin? Harus mengikuti aturan. Tapi kita umat Islam mau dengan asal-asalan bisa menghasilkan sesuatu yang bagaimana? Yang betul-betul teratur dan sempurna, ini mustahil. Nah, kita jumpai pemahaman agama di tengah-tengah masyarakat kita, ya, itu hampir kebanyakannya seperti ini. Kesalahan-kesalahan yang mereka alami, kemunduran yang terjadi pada mereka, begitu juga penyakit yang menyebar, mereka kembalikan pada takdir Allah. Tapi herannya, kesuksesan mereka klaim itu merupakan usaha mereka. Gempa bumi yang terjadi di Aceh yang melahirkan tsunami. Mereka bilang takdir Allah. Takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak meneliti, tidak mempelajari sama sekali sebab-sebab di balik semuanya. Di samping sebab-sebab alami, ada juga sebab-sebab yang kembali kepada perbuatan manusia. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Munculnya kerusakan di daratan maupun di lautan akibat ulah dari perbuatan manusia. Jadi kalau Allah subhanahu wa ta'ala ketika menurunkan ayat pertama kepada Nabi yang dimulai dengan firman-Nya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Khalaqal insana min 'alaq. Pada saat di mana bangsa Arab hidup dalam kegelapan. Tenggelam dalam kegelapan. Jauh dari pendidikan, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat yang pertama diturunkan dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mengajak bangsa Arab ini untuk berpikir apa? Berpikir lebih dalam, jauh daripada apa? Lingkungan dan alamnya. Itu sangat visioner. Bukan, sekali, iya. Sangat visioner sekali sebetulnya. Kan mengajak mereka berpikir ke depan kan? Kalau kita sekarang ulama-ulama ya menyesuaikan pembicaraannya dengan apa? Dengan orang bodoh. Jadi bukan orang yang bodoh diangkat untuk menjadi pandai, malah ulama disesuaikan pembicaraannya dengan orang bodoh. Orang bodoh yang suka bicara kotor, bicara tidak baik dan arogan, ulamanya ikut bicara seperti itu. Seharusnya awam diajak untuk apa? Untuk maju ke depan. Nah, lihat bagaimana pada masa yang begitu terkebelakang, tertinggal dalam kegelapan, ilmu pengetahuan belum berkembang di tengah mereka, Allah subhanahu wa ta'ala mengajak mereka untuk membuka pikiran mereka. Alladzi khalaqal insana min 'alaq. Yang telah menciptakan makhluk yang bernama insan, pria dan wanita ini min 'alaq. Dulu mereka mengatakan alaq itu apa? Segumpal darah. Ternyata kata alaq dalam bahasa Arab, asal katanya itu aliqa ya'laqu. Sesuatu yang melekat. Sesuatu yang melekat. Sewaktu manusia ya, melakukan pembuahan atau sewaktu terjadi pembuahan antara sperma dan ovum, telur dari wanita, subhanallah dalam rahim ketika terjadi pembuahan melahirkan yang namanya zigot. Untuk apa? Kelangsungan hidupnya Allah biarkan dia melekat pada dinding rahim mirip dengan lintah, melekat pada dinding rahim. Dulu sebelum ada penemuan ilmu pengetahuan, sebelum manusia bisa melihat kondisi pertumbuhan anak pada waktu yang dini tersebut, mereka hanya mengatakan apa? Segumpal darah.
sesuai dengan pemahaman mereka. Ternyata makna yang lebih tepat menggambarkan sesuatu yang melekat pada dinding rahim yang begitu lemah bergantung dalam kehidupannya apa? Kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Khalaqal insana min alaq. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia untuk membuka wawasan pikiran mereka, Iqra, bacalah. Tanpa menyebutkan objeknya, mengajak kita untuk belajar, berilmu. Jangan membiarkan kita menjadi orang-orang yang pasif, yang apa? Yang hanya hanyut bersama hawa nafsu kita, kesenangan dunia kita, bereiforia, tapi tidak belajar dari apa-apa yang kita lihat. Belajar dari apa yang kita dengar. Jadi bukan dari hari ke hari kita maju, tapi dari hari ke hari disebabkan karena kita hanyut bersama syahwat kita, bujuk rayu syaitan, kita menjadi orang-orang yang tumpul, yang tidak berakal. Menjadi orang yang malas, yang tidak memiliki semangat perjuangan sama sekali. Orang-orang semacam ini tidak akan memiliki harapan untuk melakukan perbaikan di tengah-tengah bangsanya. Bacalah, wa rabbukal akram, dan Tuhanmu yang maha pemurah. Rahmat dan kemurahannya melimpah setiap saat. Tapi orang lain yang mengambil kemurahan Allah, sedangkan kalian orang-orang Islam justru apa? Menutup pintu kalian. Menutup jendela, menutup hordeng, hidup dalam kegelapan, frustasi, lalu kalian bilang takdir Allah Subhanahu wa taala. Iqra, baca, wa rabbukal akram. Sesungguhnya Rabbmu al-akram yang maha pemurah. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan kita berbagai macam ilmu pengetahuan melalui perantaraan sebuah pena. Melalui pena Allah mengajarkan berbagai macam ilmu pengetahuan. Allamal insana malam ya'lam, mengajarkan makhluk yang bernama insan ini segala apa yang dia tidak ketahui hingga menjadi orang yang berilmu, menjadi ilmuwan, menjadi ulama. Bukan kesombongan, kebanggaan, seharusnya membuat dia bersyukur di hadapan Allah, bertawabu di hadapan kebesarannya, dan berbagi dengan ilmunya di tengah-tengah umat manusia, mengajak mereka untuk maju dalam pencerahan, bukan dengan ilmunya membodoh-bodohi masyarakat. Bukan dengan ilmunya memperalat masyarakat dengan kebodohan mereka. Nah, kita saksikan di negeri kita ini, betul-betul agama bukan lagi sesuatu apa? Bukan lagi sesuatu yang kita jadikan sebagai pedoman hidup kita menyatu dengan agama, tapi agama dijadikan hanya sekedar wacana atau alat untuk mencari keuntungan dunia. Lalu kita menghasut, memecah belah di antara umat manusia, mengadu domba mereka, bukan kita justru membawa pencerahan buat mereka. Berbeda dengan ajaran Al-Quran. Yang visioner, yang melihat apa? Yang melihat ke depan, mengajak umat Islam untuk maju. Coba renungkan ayat-ayat Al-Quran. Yang jarang direnungkan, yang berbicara mengenai ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah yang begitu menakjubkan. Jarang dibaca, tapi yang sering disampaikan di tengah-tengah umat, perbedaan orang-orang yang kunut dan tidak kunut, yang tarawih 11 dan 23, perbedaan meletakkan tangan di dada, atau di bawah pusar, ya, atau menggerakkan jari kita, itu yang dibicarakan di tengah umat, yang membuat umat semakin hari semakin mundur, semakin betul-betul apa? Kehilangan akal sehat mereka, lalu terbawa oleh kebencian, membenci satu sama lain. Kalau agama semacam ini merupakan agama yang betul-betul akan menghancurkan umatnya, akan menjadikan mereka sebagai bahan tertawaan. Jadi tidak ada jalan lain bagi kita, melainkan kita kembali ya, kepada agama Allah, menjadikannya sebagai pedoman hidup kita, kita menyatu dengan agama. Dengan betul-betul menghormati kebesaran dan keagungan Allah. Kemudian, sebagaimana perintah Allah, Ya, ini suatu problem Ustadz ya. Problemnya adalah dari paparan tadi bahwa kalau memang kita ingin maju, artinya harus diiringi dengan beramal soleh. Nah, amal soleh tadi adalah ya sudah dipaparkan tadi. Nah, sementara kita menyaksikan para ustadz yang menjadi leader sektor dalam hal kemajuan ini harusnya adalah mendakwahkan sesuatu yang ya ngebajul gitu loh, yang lucu-lucu, karena memang yang mereka baca adalah referensi mereka juga mencerminkan yang seperti itu. Yang kita sering dengar bahwa perempuan diciptakan dari tulang yang bengkok, akhirnya menjadi lelucon di atas, yang seharusnya mimbar itu atau fakultas itu menyadarkan orang untuk mensugesti menjadi orang yang bersungguh-sungguh untuk amal solehnya,
tetapi hanya menjadi bahan lelucon seperti ini, Ustaz. Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul amat membenci mereka-mereka yang menjadikan agama Allah sebagai permainan dan lelucon. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada nabinya, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi wa imma yunsiyannaka syaitan fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidh dhalimin. Kalau kamu menjumpai orang-orang yang menjadikan ayat-ayat Allah sebagai permainan, sebagai lelucon, senda gurau, hendaklah apa? Kamu berpaling, tinggalkan mereka sampai mereka beralih kepada pembicaraan yang lain. Ini ketika Nabi masih di Mekah. Pada saat itu saja diperintahkan untuk mengelak, meninggalkan mereka. Kalau kamu lupa, begitu kamu ingat, hendaklah kamu jangan duduk bersama mereka setelah kamu ingat. Lalu ketika Nabi pindah ke Madinah, kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan Nabi dan umat Islam, waqad nazzala alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Fala taq'ud ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Allah telah menurunkan bagi kalian dalam Alkitab, mengisyaratkan apa yang Allah sebutkan dalam suratul An'am tadi, bahwa telah menurunkan bagi kalian dalam Alkitab, kalau kalian mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala diingkari, dijadikan sebagai permainan, hendaklah kalian tidak duduk-duduk berkumpul bersama mereka. Innakum idzam mithluhum. Kalau kalian tetap duduk bersama mereka, maka berarti kalian sama dengan mereka. Allah akan satukan bersama mereka. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah akan gabungkan, satukan orang munafik ini yang menjadikan ayat Allah sebagai permainan dengan orang-orang kafir dalam api neraka jahanam. Nah, sekarang kita lihat banyak ustadz kiai di atas mimbar menjadikan agama sebagai apa? Sebagai bahan permainan, lelucon dan tawa. Lalu dianggap bahwa ini merupakan apa? Merupakan dakwah bil hikmah. Bukan dakwah mengajak orang kepada Allah, tapi dakwah mengajak orang kepada dirinya. Rakyat dimanfaatkan untuk kepentingan dirinya, lalu mengatakan bahwa ini dakwah kepada Allah, padahal mereka telah merusak betul-betul apa? Citra, opini dari masyarakat kita, hingga kalau diajak serius, mereka tidak menyambut. Tapi kalau diajak bermain-main, tertawa, humor, mereka menyambut dengan betul-betul ceria. Oleh karena itu perhatikan coba, dakwah-dakwah yang paling banyak viewernya di YouTube, dakwah-dakwah dengan humor, dengan tawa, dan banyol. Tapi kalau dakwah yang serius, mengajak mereka untuk kembali kepada Allah, merenungkan ayat-ayat sucinya, berjuang di jalannya, mereka tidak akan menyambut. Jadi kembali kepada kajian kita pada pagi hari ini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala betul benar menjanjikan orang-orang yang beriman dan orang yang mengerjakan amal soleh untuk menjadikan mereka sebagai khalifah di atas muka bumi. Tapi bukan hanya sembarang janji, tapi janji yang diiringi dengan apa? Syarat. Oleh karena itu dalam surat Muhammad Allah berfirman, in tansurullah yansurkum. Kalau yang kalian perjuangkan, yang kalian bela adalah agama Allah dan keridhaannya, Allah pasti akan membela kalian. Tapi kalau kalian memperjuangkan dunia dengan mengatasnamakan agama Allah, jangan harap Allah akan turun tangan memberikan bantuan buat kalian. Oleh karena itu janji Allah kepada Bani Israel, ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmat yang aku telah limpahkan atas kalian. Tepati, penuhi perjanjian yang kalian buat bersamaku, aku akan memenuhi janjiku untuk kalian. Di saat Bani Israel memenuhi janji mereka, Allah penuhi janjinya kepada mereka. Tapi di saat mereka berkhianat, akhirnya Allah biarkan pasukan-pasukan musuh merebut Yerusalem, mengobrak-abrik, bahkan mengusir mereka, membinasakan anak-anak laki mereka, dan mempermalukan wanita-wanita mereka. Wal'iyadzubillah. Akhirnya mereka terlunta-lunta di tengah-tengah padang dalam keadaan hina, terpisah dari keluarga yang mereka cintai. Begitu pula umat Islam ketika pada masa Nabi, mereka berjuang bersama Nabi kita dengan tulus, ikhlas, bertakwa kepadanya.
memenuhi disiplin yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka, mereka meraih kemenangan. Tapi begitu mereka melanggar disiplin, tidak memenuhi dan taat kepada perintah Allah dan Rasul-Nya, mereka mengalami kekalahan. Kita lihat peperangan Uhud yang menjadi apa? Yang menjadi pemimpin adalah Nabi kita Muhammad SAW. Begitu pula peperangan Hunain. Ini dua pelajaran, satu pada peperangan Uhud ketika pada permulaan peperangan di Madinah, yang kedua peperangan yang terjadi setelah Fathu Mekah, di mana umat Islam jumlah mereka lebih besar dari musuh mereka. Pada saat itu mereka merasa bahwa diri mereka pasti akan mengalahkan musuh mereka. Dengan kebanggaan, kesombongan mereka, akhirnya mereka mengalami kekalahan. Sebahagian besar dari mereka lari tunggang langgang ketika berhadapan dengan kondisi yang kritis. Sedangkan yang tegar bersama Rasul adalah orang-orang yang berjuang dengan setia, jujur bersama Nabi kita Muhammad SAW. Akhirnya setelah kekalahan mereka meraih kemenangan. Dimenangkan bukan oleh jumlah yang besar, tapi oleh orang-orang yang benar-benar tulus ikhlas berjuang di jalan Allah. Nah sekarang coba perhatikan pertanyaan yang diajukan oleh kaum muslimin yang mengalami kekalahan perang pada peperangan Uhud. Itu ayat 165 dari surah Al-Imran. Ayat 165 dari surah Al-Imran. Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadza. Apakah kalian bertanya-tanya ketika kalian terkena musibah, mengalami kekalahan? Wa qad asabtum mithlaiha, padahal sebelumnya, sebelum perang Uhud, kalian telah apa? Telah meraih kemenangan berkali-kali lipat mengalahkan musuh kalian. Nah, pada peperangan Uhud kalian terkena musibah mengalami kekalahan. Kalian bertanya-tanya, anna hadza, kenapa semua ini terjadi? Bukankah kita kaum muslimin yang berjuang pada kebenaran dan dipimpin langsung oleh Rasulullah? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, qul huwa min indi anfusikum, katakan semua ini adalah akibat dari ulah perbuatan kalian yang tidak taat pada Rasul, di mana pasukan meninggalkan pos mereka untuk berjaga dari belakang bahagian musuh atau dari belakang kaum muslimin. Ternyata karena keinginan, kecintaan pada dunia mereka turun meninggalkan pos mereka. Akhirnya dari kemenangan mereka mengalami kekalahan. Qul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah bisa memenangkan kalian. Tapi kalau kalian tidak diberikan pelajaran karena pelanggaran kalian, kalian beranggapan bahwa perbuatan kalian benar. Oleh karena itu pada kelanjutannya, wa ma asabakum yaumal taqal jam'ani fa biidznillah. Apa yang menimpa kalian pada saat dua pasukan bertemu, lalu kalian mengalami kekalahan, semua dengan izin Allah. Wal ya'lamal mu'minin, dengan tujuan untuk mengetahui orang-orang yang betul-betul beriman. Wal ya'lamal ladzina nafaqu, dan juga untuk mengetahui siapa orang-orang munafik. Akhirnya melalui ujian tersebut terlihat orang-orang yang betul-betul ikhlas. Yang betul-betul ikhlas. Lalu Allah Subhanahu wa taala kisahkan hal ini dalam surat apa? Dalam surat Al-Imran juga ayat 152, penyebab dari kekalahan mereka. Walaqad shadaqakumullahu wa'dahu idh tahussunahum bi'idznih. Sungguh Allah telah membuktikan kebenaran janjinya pada kalian ketika kalian apa? Mengalahkan musuh kalian, ya, menghancurkan mereka dengan idenya pada peperangan Badar. Hatta idza fashiltum. Begitu juga pada permulaan peperangan Uhud, kaum muslimin mengalahkan mereka, menghancurkan kekuatan mereka. Hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Hingga ketika kalian mengalami kegagalan, hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri, dan kalian mulai berselisih dalam urusan, tidak lagi patuh tunduk bersatu, kalian mulai berselisih satu sama lain. Wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Kalian mulai menentang, membangkang setelah Allah memperlihatkan kalian apa yang kalian sukai dari hiasan dunia. Faminkum man yuridud dunya wa minkum man yuridul akhirah. Di antara kalian ada yang menginginkan dunia, rampasan perang, ada juga yang menginginkan akhirat. Tsumma sarafakum anhum liyabtaliyakum.
Kemudian Allah palingkan dari kemenangan yang sudah hampir di tangan kalian untuk menguji kalian. Walaqad afa ankum, walaqad afallahu ankum, dan Allah walaqad afa ankum, dan Allah telah memberikan maaf atas kesalahan kalian walaupun menimbulkan korban yang begitu besar. Walaqad afa ankum, wallahu dzu fadlin 'alal alamin. Al-mu'minin. Walaqad afa ankum wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Allah memberikan maaf bagi kalian dan Allah memiliki karunia yang amat besar bagi orang-orang yang beriman. Jadi Allah jelaskan sebab kekalahan di sini karena apa? Karena mereka gagal berselisih ya, dalam urusan mereka, tergiur oleh kehidupan dunia hingga menentang perintah Rasulullah SAW, walaupun pemimpinnya Rasul, pasukan mengalami kekalahan. Jadi untuk meraih kemenangan, kita harus memenuhi syarat-syaratnya. Nah, sudahkah kita kaum muslimin memenuhi syarat yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala? Mematuhi norma-norma syariatnya. Mematuhi juga norma-norma apa? Norma-norma kauniyahnya, norma-norma alamiahnya dari hukum-hukum ya, yang diatur oleh Allah yang melahirkan berbagai macam ilmu pengetahuan. Kita umat Islam ini sebetulnya apa? Berada di tengah-tengah tangga atau mirip dengan orang yang di tengah-tengah tangga. Sampai ke atas tidak, di bawah juga tidak. Tidak terikat dengan agama, walaupun kita mengaku sebagai orang Islam, tapi tidak terikat dengan tuntunan agama. Lalu mereka menganggap orang yang terikat dengan agama ekstremis. Kaum radikal. Karena mereka terikat dengan apa? Dengan tuntunan Allah dan ingin kembali kepada Allah dan mengajak umat kembali kepada Allah. Tapi di sisi yang lain, dalam ilmu pengetahuan, dalam urusan dunia, ya, ternyata mereka juga apa? Tidak berada apa? Dalam kedudukan yang baik. Jadilah dunia, wala akhirat, lalu mereka mengharapkan agar Allah dengan takdirnya memenangkan mereka. Di saat mereka mengalami apa? Kesulitan, baru mereka melakukan istighatsah, berdoa, minta agar Allah turunkan rahmatnya buat mereka. Begitu mereka senang, kembali mereka lupa dan bermaksiat kepada Allah. Setelah COVID ini, kalau kita tidak sadar, saya khawatirkan akan datang yang lebih mengerikan lagi dari COVID. Allah menguji kita agar kita serius dalam beragama, agar kita menghormati betul-betul tuntutan Allah Subhanahu wa taala yang kembali manfaatnya untuk kita bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan tuntunannya ingin membimbing kita menuju kehidupan yang lebih baik dan lebih mulia seperti yang dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabat yang berjuang di sisinya, yang dialami juga oleh Nabi Allah Daud, Nabi Allah Sulaiman ketika Bani Israel taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada nabi dan rasul yang diutus di tengah-tengah mereka. Jadi kalau seandainya orang bertanya pada kita, kenapa kaum muslimin mundur, orang-orang di luar Islam maju? Jawaban dari yang sederhana, bahwa kita umat Islam pertama tidak terikat dengan agama Allah dan tuntunannya. Islam hanya sekedar pakaian dan bungkusan. Kedua, kita juga tidak sama sekali peduli terhadap ilmu pengetahuan. Dan jujur amanat di dalam menjalankan perintah Allah maupun apa-apa yang diharuskan oleh ilmu pengetahuan. Bahkan banyak umat Islam masih beranggapan ada dikotomi antara agama dan ilmu pengetahuan. Mereka beranggapan antara agama, ilmu pengetahuan tidak dapat disatukan. Ini sebetulnya merupakan seruan para penjajah yang ingin membodoh-bodohi kita. Ilmu pengetahuan datang dari Allah yang merupakan hukum-hukum alam yang Allah tetapkan. Begitu juga syariat Allah datang dari Allah, bagaimana mungkin terjadi pertentangan di antara keduanya. Maka marilah bersama-sama ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita betul-betul serius dalam menjalankan agama Allah. Serius dalam menuntut ilmu pengetahuan, dalam belajar. Jangan menjadi orang-orang yang pasif, orang-orang yang hanya ingin menikmati sesuatu dengan instan, mengikuti hawa nafsu, bereiforia. Dan jangan agama disampaikan dengan lelucon, dengan permainan. Semua ini merupakan hal yang akan mengundang azab Allah Subhanahu wa taala,
yang akan mendatangkan petaka bagi kita dan bangsa kita dan mempermalukan kita di tengah-tengah bangsa-bangsa yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Iwan dan Ahmad. Lah kita dengarkan tadi Ulumul Quran bersama Ustaz Husein Alatas dan Ustaz Alfan yang mengambil tema kenapa umat muslimin mundur sementara umat non muslim maju. Tadi sudah terjawab semuanya ya, insyaallah. Terima kasih Ustaz Husein, Ustaz Alfan, alhamdulillah. Baik, kita akan jumpa lagi pada minggu depan. Saya Muhammad Krisna, Ondi Saputra, Bima, Chandra, kemudian juga Fahri, kemudian Anis Mualim dan Yusuf Subangkit mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.